Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan jumlah 4 orang anggota kelompok. Kemudian ada pula nama-nama anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama ada Kamila Kalsum Soleha, dan yang kedua ada Laras Nurrahma, yang ketiga ada Maulina, yang keempat saya sendiri yaitu Febi Argandi. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang telah kami buat dalam bentuk PPT. Dengan judul PPT yang kami buat adalah Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam Islam. Pembuatan PPT ini yang kemudian dibahas dan dibuat dalam bentuk video bersama rekan satu kelompok yang bertujuan untuk melengkapi penugasan mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian untuk mengetahui isi dari pembahasan dari kelompok kami, saya mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan materinya, yaitu Mbak Kamila. Baik, terima kasih Mas Febi. Bisa di next. Oke, sebelumnya di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul konsep iptek dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dalam Islam mementingkan pengetahuan dan penguasaan ditujukan untuk menjadi sarana ibadah. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu, memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yaitu iptek. Dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golshahni dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature mengajukan beberapa alasan. Yang pertama adalah pengetahuan dari ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam. Sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Yang kedua, masyarakat dapat dikendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Yang ketiga adalah Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab, akibat seluruh benda dan organisme hidup. Yang keempat adalah alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk memperbaiki kondisi manusia. Bisa di next, Mas? Konsep iptek dalam Islam. Agama identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun menjadi nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Hakikat iptek dari sudut pandang Islam yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti kasus mukjizat para Rasulullah. Manusia yang berusaha mengingatkan daya keilmuan maupun menangkap dan mengembangkan potensi itu. Sehingga teknologi ilahiyah yang transenden ditransformasikan menjadi teknologi manusia yang inemen atau dalam kurung imam mushaf. Sekian
dari pemateri 1. Bisa di next Mas Feby untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, siap. Baik, saya akan melanjutkan materi dari PPT kelompok kami. Selanjutnya ada fakta iptek dalam Al-Quran. Al-Quran ini bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Salah satu sifat asli Al-Quran yang membedakannya dari Bible adalah bahwa untuk mengilustrasikan penegasan yang berulang-ulang tentang kemahakuasaan Tuhan, kitab tersebut merujuk kepada suatu keagamaan gejala alam atau Maureen Bucaille 1998 H195. Di antara aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini bahwa Al-Quran berisi informasi tentang fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Seluruh kehidupan berasal dari air. Yang kedua, bahwa alam semesta terbentuk dari gumpalan gas atau di dalam Al-Quran disebut dengan ad-dukhan. Yang ketiga, matahari dan bulan mempunyai ukuran dan perhitungan yang sesuai. Yang keempat, bahwa kandungan oksigen di udara akan semakin berkurang di tempat-tempat yang tinggi. Selain fakta ilmiah yang disebutkan di atas, juga tampak dari penamaan surat-surat dalam Al-Quran antara lain An-Nahl, An-Naml, Al-Hadid, Ad-Dukhan, An-Najm, Al-Qamar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari beberapa fakta ilmiah tersebut di dalam Al-Quran, amat jelas bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia tentang berbagai hal. Untuk mengetahui secara detail dan seksama, maka manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika keilmuan yang didapati dalam kehidupan ini dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Dalam hubungan ini, kita menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan ilmu teknologi. Di antaranya, dan buatlah bahtera kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera agar Nuh bersama dengan orang yang beriman selamat dari musibah air bah yang segera akan terjadi. Kapal Nuh boleh jadi kapal yang pertama di dunia, dibuat dengan pengawasan langsung dan petunjuk wahyu Allah. Fakta ilmiah tersebut merupakan bukti relevansi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan teknologi amatlah besar. Howard M. 1996 halaman 233. Dan masih banyak lagi fakta ilmiah yang terkandung dan tersirat dalam Al-Quran. Kemudian ada pengertian dari iman. Secara etimologi, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Dalam bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Akidah dalam pengertian terminologi dari iman. Terminologi adalah iman. Keyakinan yang menjadi pegangan hidup bagi setiap pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, akidah selalu ditautkan dengan rukun iman atau arkan al-iman, yang merupakan asas bagi ajaran Islam. Iman ialah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lidah, dan pengalaman dengan anggota badan. Menurut Ibnu Taimiyah, di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 bentuk keyakinan yang dimiliki manusia, yaitu ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hak al-yakin. Indikator orang yang beriman sebagai berikut. A. Orang yang khusyuk dalam sholat. B. Menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. C. Menunaikan ibadah zakat.
D. Menjaga kemaluannya. E. Memelihara amanat dan janji. Kemudian kata ilmu dengan berbagai bentuk disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali. Kata ini dipakai dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Segala yang terbentuk dari akar kata ilmu memiliki ciri kejelasan. Misalnya kata alam atau bendera, ulmat, bibir sumbing, aklam, gunung-gunung, dan lain sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Meskipun demikian, kata ilmu berbeda dengan kata arafa atau mengetahui. Arif atau orang yang mengetahui, dan ma'rifah pengetahuan. Kemudian ada pengertian amal. Amal mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Sehingga bentuk amal dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda. Ada pula berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Untuk materi berikutnya akan saya berikan kepada pemateri yang berikutnya, yaitu Mbak Maulina. Baik, terima kasih Mas Medi. Izin melanjutkan. Utamaan orang beriman dan berilmu. Secara etimologi, istilah ilmu asal menurut bahasa Arab. Bentuk masdar menurut istilah alima ya'lamu ilman yang berarti pengetahuan. Secara terminologi, ilmu merupakan pengetahuan tertentu mengenai suatu bidang yang disusun secara bersistem berdasarkan metode tertentu yang bisa dipakai buat menunjukkan tanda-tanda tertentu pada bidang pengetahuan itu. Ilmu juga bisa dipahami menjadi pengetahuan atau akal budi mengenai soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Nasir ad-Din at-Tusi mengawali penjelasan mengenai hakikat dan keutamaan ilmu dengan mengutip sebuah hadis Nabi SAW, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis tersebut bisa dipahami bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang berilmu melihat hal-hal di sisi baiknya dari sudut pandang mereka. Tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang sia-sia. Semuanya pasti ada kelebihannya. Tentunya hal ini berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu, yang sering melihat hal-hal dari sisi negatif, dengan keluhan, hinaan, dan keputusasaan. Tuhan menganggap orang yang berilmu sebagai makhluk yang mulia agar derajatnya dapat diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Next, Mas. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah adalah para nabi dan ulama, orang yang berilmu. Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui betapa luhur kedudukan orang yang berilmu, maka tidak heran para ulama terdahulu menghabiskan sebagai besar waktunya demi melestarikan ilmu, terutama ilmu syariat Islam. Bahkan di antara mereka ada yang rela tidak berkeluarga demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk ilmu. Misalnya Ibnu Jarir at-Tabari, seorang mufassir, ahli tafsir, dan sejarawan Jamak Syari, seorang mufassir dan teolog, Imam Yahya bin Syaraf ad-Din an-Nawawi, seorang ahli hadis, muhaddis, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Mereka mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk melestarikan ilmu, sehingga sejarah mencatat sebagai orang-orang alim yang mempengaruhi dunia Islam. Baik, untuk melanjutkan materi berikutnya, saya persilakan kepada Mbak Laras untuk membacakannya.
Oke, siap. Kemudian tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Yang pertama, memelihara lingkungan. Para ilmuwan punya tugas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain sebagai upaya pencapaian misi lingkungan, yaitu mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, membuktikan isi atau ayat-ayat Al-Quran. Ilmuwan juga dituntut untuk bisa menjawab dan membuktikan suatu ilmu yang dasarnya berasal dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apa yang sudah tertulis dalam kitab tersebut terpercaya menjadi pedoman bagi umat manusia dan tidak ada keraguan di dalamnya. Menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dan selaras dengan alam sekitar. Manusia adalah makhluk yang paling berbahagia karena nikmat diberikannya akal tumpuan pertanggungjawaban yang Allah Subhanahu wa taala serahkan terkait ketersediaan alam semesta. Dan yang keempat, memakmurkan alam, mengolah sumber daya alam dengan iptek untuk kesejahteraan. Dalam mengelola alam, sudah seharusnya kita tidak hanya meminta dari alam saja, namun sebaliknya, ilmuwan juga harus memberi kepada alam. Dan yang kelima, menerapkan ilmunya dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan dengan teknologi terkini ramah lingkungan tanpa merusak alam dan dengan bijak. Next. Baik, sekian materi dari kelompok kami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.